Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan dan melatih komposisi musik barat untuk mahasiswa semester 5 pada prodi Seni Karawitan di ISBI Bandung. Nah, untuk sebelumnya kita sudah pernah mencoba untuk mempelajari bagaimana kaitannya ilmu melodi, kemudian ilmu harmoni, harmoni dan akord, kemudian cadence dan juga transposisi, modulasi, serta untuk ilmu bentuk musik juga sudah disampaikan pada materi sebelumnya, serta yang terakhir kita mencoba memahami bagaimana bentuk-bentuk pada komposisi musik. Nah, pada pertemuan ini akan lebih menekankan ya dan mengulang kembali, menguatkan kembali materi-materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namun untuk itu saya harap semuanya sudah menginstal aplikasi Sibelius ini yang ada di link yang sudah saya berikan pada materi sebelumnya. Di Sibelius 6 ini terdapat beberapa fitur yang bisa dijalankan untuk membuat atau menuliskan salah satu komposisi musik. Nah, di sini ada fitur file, kemudian edit, view, notes, create, play, layout, kemudian host style, plugin, window, dan help ya. Nah, apabila kalian membutuhkan penjelasan dan terkait bagaimana mengoperasikan aplikasi Sibelius 6 ini ada di bagian help di documentation dan di Sibelius 6 handbook dan referensi. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas dulu yaitu terkait dengan ilmu harmoni yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan di sini bisa dilihat ya untuk mendukung nanti pada proses latihan membuat komposisi sederhana berdasarkan dari ilmu musik barat. Di sini ada yang sudah dijelaskan pada melodi itu dalam skala mayor dan minor ya. Bisa dilihat pada layar. Nah, di sini mulai dari mayor scale kita lihat di sini ada komposisinya ya dari urutan nada-nadanya. Di sini mulai dari C3, kemudian D3, E3, F3, G3, A3, B3, kemudian mohon maaf di sini harus diperbaiki. Oh ya, di sini C4 ya. Oke, kemudian ada D4, E4, F4, G4, A4, B4 sampai C4 ya. Nah, namun karena keterbatasan dari para nada ini, saya hanya menggunakan tengah nada dari mulai C3 sampai C4 ya. Nah, ini kita bisa dengarkan. Oke, ini major scale dalam 2 oktav ya. Kemudian di berikutnya ada minor scale mulai dari A2 ya, kemudian B2, C3, D3, E3, F3, G3, A3, kemudian B3, C4, D4, E4, kemudian F4, G4, dan A4 ya. Nah, kita lihat dari mulai A2. Oke, saya rasa kalian sudah paham ya bagaimana hubungan antara major scale dengan minor scale pada konsep tengah nada musik barat. Nah, di sini bisa dijadikan bahan untuk membuat karya sederhana atau komposisi sederhana dengan menggunakan materi musik skala musik yang konvensional ya seperti mayor minor. Namun untuk memahami apa itu chord ya selain skala atau tangan nada, di sini kita bisa menggunakan rumus untuk bagaimana mengetahui komposisi dari bangunan setiap chord yang ada pada pengembangan dari skala tangan nada tadi ya. Misalkan di sini, nah kita akan membentuk chord yang terdiri dari yang tadi tangan nada mayor dikembangkan menjadi chord ya. Nah, ada chord mayor. Sini rumusnya itu bisa kita gunakan X tambah 2 tambah 1,5 ya. Di mana X ini adalah nada yang dituju. Jadi kalau teman-teman semua mencari nada C ya di sini, nah, maka ketika ditambah 2 intervalnya ya dengan jarak 2 itu akan menemukan nada E ya. Nah, di sini. Dan dari E itu ditambah 1,5 ya jaraknya, intervalnya ya. 1,5 berarti E ke F itu kan E ke F itu kan setengah ya. E ke G
itu 1/2. Jadi kalau dilihat secara rumusannya, chord mayor itu terdiri dari C, E, G atau do mi sol ya. Nah, di sini. Nah, itu bisa menggunakan rumus X tambah 2 tambah setengah. Kita terapkan pada chord berikutnya seperti D mayor. Ini menggunakan rumus itu ya yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Kemudian di E mayor, E gis B, kalau di D, D vis A mayor, E gis B, kemudian F mayor, F AC ya, kemudian G mayor, G B D, maka A mayor, A cis E, dan B di E mayor, B dis vis ya. Untuk itu mari kita lihat lagi. Oke, nah di sini ada rumus chord minor ya yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Nah, berbeda dengan mayor tadi, kalau rumus minor di sini chord yang dibangun itu dari mulai misalkan X chord yang dituju tambah 1/2 tambah 2 ya. Nah, jadi misalkan menggunakan rumus ini untuk mencari chord minor. Jadi misalkan C minor, nah ini kita bisa jadikan X ini adalah C ya. Nah, tambah 1/2 maka didapat nada D E mol ya atau S ya. Kemudian nada G ya, dan kita bisa lihat di papan piano di sini C S G atau C dis G ya. Nah, ini untuk rumus chord minor. Kemudian berikutnya kita gunakan rumus yang sama, maka akan mendapat jarak nada yang sama dari rumus tadi. Misalkan kita mencari D minor, nah maka nada yang didapat adalah D F A ya, berdasarkan rumus yang dibuat sebelumnya. Nah, coba lihat di berikutnya ada E minor, sama juga ya rumusnya. Kemudian F minor, nah sini F as C ya, atau F gis C ya. Nah, di sini G base D di minor, dan untuk A minor A C E, dan terakhir B minor B divis ya. Nah, berikutnya ada rumusan dari chord diminis ya. Diminis ini menggunakan rumus X tambah 1/2 tambah 1/2 ya. Bisa dilihat. Nah, ini ya dari mulai C. Maka misalnya kita mencari nada C diminis pakai rumusannya itu X adalah chord yang dicari. Misalkan C tambah 1/2 maka akan didapat nadanya itu dis ya. Kemudian tambah 1/2 lagi dari dis, maka akan didapat nada vis ya. Nah, jadi chord diminis ini terdiri dari C ya, dis, vis. Kalau dipecah lagi rumusannya adalah X tambah 1/2 tambah 1/2 jarak intervalnya ya. Kita coba terapkan di D diminis. Nah, D diminis itu terdiri dari nada D, F, gis ya. Kemudian E diminis, E G bass atau E G ais ya, bisa. F diminis. Nah, ini F gis B ya. Kemudian G diminis, G bass cis atau des ya, G bass des. Nah, kemudian A diminis ada AC S atau AC dis. Nah, dan terakhir B diminis ya. Nah, ini bisa digunakan untuk membuat komposisi sederhana berdasarkan dari rumusan chord mayor, kemudian minor, dan diminis. Namun untuk mengetahui struktur bentuk atau progresi chord ya, kita harus memahami yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada tingkatan-tingkatan pada chord mayor itu sendiri ya. Pertama dari tingkat 1 itu kita bisa lihat pada struktur chordnya ya. Tingkat 1 itu adalah tonika ya. Kita tahu, sebagaimana kita tahu bahwa tingkat 1 itu tonika ya. Nah, di sini tingkat 2 itu supertonika ya, D minor. Dan tingkat 2 ini karakteristiknya chordnya itu minor ya. Kemudian tingkat 3 median. Nah, di sini ya. Ini E minor ya. Dan tingkat 4, nah ini mayor ya, disebut subdominan. Kemudian tingkat 5-nya G ya, mayor, G mayor atau disebut dominan. Nah, ini A minor,
atau disebut submedian, B diminished atau disebut leading tone ya. Dan kembali lagi ke C mayor. Nah, ini progresi chord yang terdapat pada karakteristik tangan nada mayor itu terdiri dari tingkatan ya. Ada tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan kembali lagi ke 1. Nah, ini bisa dijadikan eh, basic ya untuk pembuatan progresi chord yang ada pada konsep skala tangga nada mayor. Mulai dari C, kalau tingkat 2 itu pasti minor ya, tingkat 3 juga sama, pasti minor. Tingkat 4 di sini pasti mayor. Tingkat 5 juga sama, pasti mayor. Tingkat 6 juga minor ya, beda dengan sebelumnya. Dan tingkat 7 di sini yang berbeda adalah diminished ya. Nah, jadi bisa disimpulkan dari tingkat 1 tonika atau tingkat 4 itu disebut subdominan dan tingkat 5 dominan. Ini memiliki karakter chord mayor ya. Nah, begitu. Nah, untuk tadi supertonika tingkat 2, kemudian median di tingkat 3, serta submedian di tingkat 6 itu memiliki karakteristik chord minor ya. Kemudian di sini ada B diminished ya, untuk tingkat 7-nya atau disebut leading note. Namun tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan dari chord-chord yang konvensional ini ya, bisa ditambahkan misalkan chord-chord 7 atau augmented atau diminished tadi ya, bisa ditambahkan lagi kreativitasnya, tidak harus selalu berdasar pada ini, namun untuk menjadi acuan bahwa tingkatan ini adalah mutlak dalam konsep tangga nada mayor atau minor. Namun berikutnya sebelumnya sudah dijelaskan bahwa konsep melodi juga ada karakteristik yang berbeda, karena dalam membuat komposisi musik barat yang sederhana itu berdasarkan teori mayor minor, itu bisa kita lihat bagaimana si nada-nada itu bergerak atau melodi itu bergerak ya. Seperti yang ini ada gerakan melodi yang paralel misalkan ya. Paralel itu satu arah ya. Nah, semuanya sama, mulai dari suara 1, suara 2, suara 3 ya, semuanya bergerak sama ya. Nah, kalau di sini ada beberapa karakteristik melodi ya. Nah, ini terus di sini ada kontur melodi yang ini kalau di sini ada naik dulu, kemudian loncat dari C ke E ya, itu karakter melodi. Kemudian kalau ini karakternya turun ya. Nah, juga ada yang meloncat seperti ini. Nah, gitu ya. Silakan bebas untuk mengembangkan eksplorasinya berdasarkan dasar dari tangan nada tadi ya. Kemudian ada juga melodi yang sama arah ya di sini ya, bisa dilihat. Nah, gitu ya. Di sini ada nada G dan B ya. Nah, voicing itu kan dari nada B kemudian ke nada D, ke nada E dan ke nada C. Namun di bawahnya di suara yang rootnya itu G, A, B dan A ya, gerakannya sama ya, sama arahnya naik turun, kita bisa lihat ya. Nah, gitu ya. Nah, untuk memahami dari dasar dalam cadence atau penggunaan inversi ya dalam chord, itu bisa kita lihat dulu pada penerapan root di sini ya. Untuk menciptakan melodi kan bisa kita lihat dari konsep yang paralel, kemudian naik, kemudian meloncat dan turun dan sama arah. Nah, yang untuk mendukung melodi itu bergerak atau progres ya dalam setiap komposisinya, itu bisa kalian gunakan root chord pada di sini ya, pada konsep mayor ini. Nah, ini C sebagai rootnya ya. Nah, misalkan kita menggunakan nada dasar atau tangga nadanya C mayor misalkan ya, maka rootnya itu tingkat satunya itu C ya. Nah, ini rootnya, kemudian ini ya. Nah, ini root itu dasar ya, misalkan ya. Minor ya.
Oke. Kemudian ada juga melodi yang kontra misalkan ya. Nah, seperti itu ya. Bisa menggunakan motif-motif seperti ini. Kemudian ada yang melodi simpang. Bisa kita dengar. Oke. Nah, tadi berbicara tentang root itu ya di chord ya, untuk pengembangan pada ilmu chord ya, di sini kita harus paham dulu root itu seperti apa ya. Kalau di inversi itu ada root ya, dasar dari chord tadi ya. Ini ada C, E, kemudian G, kemudian inversi 1 E, G, C ya. Kemudian inversi 2 G, C, E ya. Nah, seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya, root itu dasarnya ya. Nah, kan di sini dasar nadanya C. Nah, jika bassnya itu mulai dari nada E, maka itu masuk ke dalam kategori chord inversi ya, inversi 1. Bahkan dari E, G, dan C ya, begitu. Kemudian inversi 2, sini ada G, C, E. Nah, mulainya itu nadanya dari G ya, nada root atau dasarnya itu dari G, maka ini disebut inversi 2 dalam kategori chord C mayor ya, gitu ya. Dan ini berlaku pula untuk chord-chord mayor yang lainnya ya. Nah, yang harus dipahami adalah bagaimana root itu berfungsi untuk menghadirkan alternatif-alternatif dalam permainan chord yang mana nanti berhubungan dengan melodi yang dibuat ya. Misalkan di sini ada contoh juga broken chord ya. Nah, atau ini kan basicnya dari C mayor, kemudian kalau kita pecah itu namanya broken chord. Oke ya, jadi dari satu chord aja kita bisa kembangkan dari ke berbagai pecahan-pecahan. Misalkan di sini ada broken chord yang bermula dari chord C tadi ya. Bisa digunakan untuk iringan-iringan biasanya. Nah, ini seperti pergerakan ini bisa digunakan untuk pergerakan melodi juga ya. Nah, yang broken chord ini biasanya untuk pengiring chord ya, di tangan kiri pianonya ya, kalau ingin membuat komposisi dari piano. Oke ya, supaya lebih jelasnya lagi, sini akan saya coba untuk menjelaskan dalam konteks harmoni vokal ya. Nah, misalkan kalian akan membuat komposisi dari misalkan SATB ya. Di sini untuk membuat aransemen atau jenis komposisi dari SATB, kita harus pahami dulu karakteristik setiap suara ya yang ada pada sopran atau tenor bass ya. Nah, misalkan di sini ada sopran. Nah, kita lihat di range nadanya itu terdiri dari C1 ya. Nah, sampai A2 ya. Jadi harus paham dulu range karakter suara dari setiap yang ada pada formasi SATB itu sendiri. Misalkan membuat SATB, kalau tidak paham range vokalnya, nah nanti pemainnya akan bingung karena nada yang diinginkan oleh notasi yang dibuat itu tidak ada dalam karakter suara manusianya gitu ya. Dia harus paham juga selain dari menuliskan dan karakteristik yang ada pada setiap suara itu. Misalkan di sini sopran terdiri dari C1 ya. Nah, kemudian ada alto. Nah, di sini alto tuh mulainya dari F sampai D2 ya. Misalkan nadanya. Kemudian mezzo sopran itu dari A sampai F2.
seperti ini nadanya. Oke, kemudian tenor untuk suara pria. Nah, sopran alto itu untuk suara perempuan ya, yang sopran suara tinggi, yang alto itu suara rendah ya dari perempuan. Nah, untuk yang pria itu suara tingginya tenor, mulai dari nada C bawah ya, nah, sampai A1 ya di sini ya. Kemudian ada bass dari F sampai D1, kemudian A misalkan ya, sampai F1 untuk bariton. Jadi karakteristik suara rendah pria itu ada dua. Yang pertama bass dan bariton. Kalau bass itu yang paling rendahnya, bariton agak sedikit lebih tinggi dari bass ya. Nah, yang paling tingginya itu tenor. Contoh ini saya buat dalam komposisi sederhana dari SATB itu kemudian diiringi oleh alat piano ya, sini komposisi pianonya. Mari kita dengarkan sama-sama bagaimana hubungan antara chord dengan melodi serta kaitannya dengan tadi ya suara 1, 2, 3, 4 pada format SATB ya. Oke ya seperti itu. Jadi kalian bisa berkreasi menggunakan misalkan aransemen SATB atau komposisi sederhana dari SATB menggunakan media iringannya itu piano ya. Jadi dengan memodalkan pengetahuan tadi dari penggunaan tangga nada mayor minor kemudian dengan ilmu harmoni chordnya ya silakan dikembangkan dan dibuat berdasarkan aturan-aturan yang ada pada teori ini ya. Misalkan sini ingin menghadirkan sopran maka harus tahu dulu ya dari range vokalnya itu terdiri dari apa saja. Maka kita pun dalam menuliskan notasinya harus sesuai dengan yang ada pada suara manusia itu sendiri gitu ya. Gitu. Ini tidak akan mungkin kalau kita tulis dalam misalkan suara yang sangat tinggi sekali misalkan ya. Nah, di Sibelius pun nggak akan muncul gitu ya. Nah, nah ini paling tingginya tuh sampai B2 ya suara manusia itu. Begitu pula kalau sopran dituliskan dalam nada yang rendah itu nggak akan muncul juga ya sesuai dengan karakter masing-masing. Ini berlaku pula pada suara-suara yang lainnya misalkan alto ya, tenor dan bass. Jadi untuk menuliskan notasinya atau komposisinya pun harus memahami dari range vokal yang ada pada setiap karakter manusia itu sendiri gitu ya. Oke, nah kita lanjut ya. Nah, di fitur Sibelius ini terdapat beberapa fitur ya. Kita bisa lihat di tab sini ya ada untuk melihat ini navigator untuk melihat apa namanya komposisi yang sudah kita buat ya di sini. Kemudian ada keypad. Nah, keypad ini untuk berfungsi menuliskan nada-nada pada komposisi yang kita inginkan. Misalkan di sini kita menggunakan seperempat atau not setengah ya, atau seperdelapan atau seperenam belas, sepertiga dua, kita bisa menggunakannya. Atau mau menggunakan simbol-simbol sharp, natural dan mol ya, atau tanda dinamika. Di sini di keypad itu ada ya, mulai dari tanda istirahat, kemudian indikator tremolo ya, kemudian ada ornamen-ornamen yang bisa dibuat ya, kemudian ada tanda-tanda simbol fermata ya atau aksen ya. Jadi di sini ada simbol-simbol pengulangan, ini ada simbol
apa namanya, aksidental ya, tanda kromatik di sini bisa kita gunakan untuk keperluan notasi atau eksplorasi. Nah, di sini juga ada fitur keyboard ya. Kita bisa gunakan ini untuk guide. Misalkan kita buat di sini C, D, E. Nah, gitu ya. Keyboard itu sendiri untuk fungsinya untuk mendukung jika teman-teman semua tidak memiliki alat musik keyboardnya di rumah gitu ya. Bisa menggunakan virtual keyboard yang ada pada Sibelius 6 ini. Yang berikutnya ada di sini untuk indikator gitar ya, sini ada fretboard ya. Nah, kemudian untuk memutar si karya musiknya ada playback di sini. Nah, oke, ada stop, kemudian bisa dipercepat di forward ya, kemudian ada fitur record ya, flexi time dan juga fitur metronom ya, di sini. Jadi untuk mengeksplorasinya perlu dicoba-coba dibuka dulu ya pada fitur tab sebelah sini. Kemudian ada mixer ini untuk mengatur ya bagaimana suara itu muncul, misalkan secara karakteristik vokal itu sopran biasanya tinggi ya, maka bass juga sama ya, rendah. Di sini bisa diturunkan volumenya. Misalkan pianonya ingin ada di belakang misalkan ya dalam pengolahan mixernya di sini ya. Oke. Nah, kita coba dengarkan bagaimana perbedaan yang dibuat pada olahan mixing tadi ya. Nah, lebih kerasa ya antara sopran dengan bassnya. Tapi kalau ingin memunculkan atau tenor kita bisa naikkan volumenya ya, dan bassnya diturunkan dengan sopran. Maka akan terdengar atau tenornya kerasa gitu ya. Namun memang sopran itu memiliki karakteristik suara yang tinggi, jadi akan terdengar jelas walaupun di sini dinaikkan suara atau dan tenornya, misalkan ya ada komposisi yang kalian buat. Nah, oke. Ya itu pada fitur mixer, dan di sini ada fitur ide ya. Kita bisa menggunakan mencomot atau bagaimana mengcopy ide-ide yang ada pada library yang ada di si Sibelius itu sendiri ya. Misalkan kalian ingin menggunakan fitur-fitur ide-ide yang dimunculkan ya. Misalkan di sini ada eh, klik sini ya, misalkan piano misalnya klik muncul tidak. Nah, di sini ada munculnya tuh piano rhythm misalkan ya. Dia bisa kopikan ke dalam notasi ini ya. Misalkan kita akan kopikan di bagian sini. Copy to clipboard, kemudian kita paste, dia akan muncul secara otomatis ya. Tinggal kita play. Oke, untuk fitur ide kita bisa jadikan untuk inspirasi ya. Dan berikutnya part ini misalkan mau melihat dari setiap partitur yang ada dan mau di print satu-satu ya gitu. Mau di print bagian mana nih, bagian piano misalkan ya. Nah, nanti kalian tinggal masukkan ke dokumen yang akan di save ya, nanti akan muncul di dokumen yang dituju ya untuk partitur yang dibuatnya. Berikutnya ada compare, bagaimana si suara dikomparasikan ya dengan versi sebelumnya. Kemudian ada video, bisa memasukkan unsur video. Kemudian di sini ada properties ya, bagaimana untuk mengatur ya, mengedit ya. Kemudian teks, playback, kemudian lines, bars, dan note. Saya tidak akan panjang lebar menjelaskan fitur-fitur yang ada, namun di sini perlu diketahui bahwa pada fitur Sibelius ini ya kita misalkan mau membuat new project ya, misalkan di sini alat musiknya mau pakai apa misalkan ya,
pakai konsep orkestra misalkan ya, di sini akan muncul langsung yaitu notasinya berdasarkan template awal misalnya, kemudian klik next. Nah, di sini ada fitur type signature dan tempo, dan mau memilih 6/8 atau command time, bisa 4/4 ya. Nah, di sini bisa kita gunakan, mau temponya menggunakan tempo apa, misalkan cepat ya, allegro misalkan. Atau mau kasih metronom mark di sini temponya 120 untuk not seperempat dan next. Kemudian di sini kita cari kayak signaturnya mau pakai kayak apa, misalkan nada dasarnya itu pakai A mayor ya, atau 3 crash ya. Berikutnya kita kasih judul misalkan piano, komposernya misalkan ya, liriknya, copyrightnya misalkan studio apa ya. Oke, dan informasi lainnya. Lalu klik finish, itu akan muncul langsung project yang akan kita buat dalam instrumen eh, karya ini, misalkan piano A mayor misalkan ya, seperti itu. Nah, maka alat-alat musiknya muncul ya tadi. Oke ya, kurang lebih seperti itu untuk menuliskan dalam membuat new project. Nah, oke, berikutnya saya akan jelaskan bagaimana membuat komposisi ya. Nanti kalian akan diberikan kuis atau soal. Namun kita lihat dulu ya komposisi sederhana. Di sini yang sudah saya buat itu antara harmoni dan melodi ini saling berhubungan ya. Bagaimana tema per tema itu muncul ya, seperti yang dijelaskan pada bentuk musik yang sebelumnya dijelaskan ya, pada materi ilmu bentuk musik dan juga struktur musik. Nah, misalkan kita mau menggunakan konsep-konsep dari bentuknya canon misalkan ya, dari placebo misalkan. Itu kan chordnya tuh terdiri dari C, kemudian G, A minor, G misalkan ya, C lagi ke G, ke F, G ya. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, oke, ini kita bisa bisa sebut ini adalah bentuk A ya. Misalkan bentuk A dari tema utama musik ini. Kita ulang lagi bagaimana bentuk A dari hubungan antara melodi dengan chordnya. Oke, nah berikutnya ini ada bentuk B yang dihadirkan namun dengan bentuk dan struktur yang sama, melodinya yang berbeda ya. Oke, nah ini katakanlah ini bentuk B ya dari pengembangan bentuk A yang sebelumnya dibuat ya. Kemudian sampai di berikutnya ada lagi bentuk A ya, atau development atau pengembangan dari bentuk sebelumnya. Ini di sini saya jelaskan menggunakan A aksen ya simbolnya. Jadi pengembangan dari melodi utama yang sebelumnya dihadirkan. Nah, di sini dengan harmoni yang sama gitu ya. Oke ya, di sini kan ada melodi yang sama seperti sebelumnya. Di A coba bandingkan ya. Ini nadanya juga E, cuman dikembangkannya itu dari segi ritmenya ya, ketukan notnya ya. Nah, ini kan tadi notnya
itu 2 ketuk ya, kemudian di bagian A aksen jadi 1 ketuk. Harmoninya sama ya di sini. Nah, ini kan tadi yang disebutkan harmoni paralel ya, bisa dilihat pada chord ini ya, sama dengan ini juga paralel. Oke, misalkan di sini mau kita hadirkan harmoni yang tidak paralel misalnya, misalkan berlawanan arah misalkan ya. Nah, seperti itu ya. Itu berlawanan arah, namun harus disesuaikan juga dengan karakteristik harmoni chordnya gitu ya. Tidak sembarang membuat apa namanya berlawanan arah pada kontur melodinya ya. Misalkan di sini saya hadirkan karena line melodi utamanya itu mi atau e, fa dan sol ya gitu. Ya, kemudian ini juga sama dari kan konturnya naik ya. Kemudian di sini turun. Oke ya. Kemudian terakhirnya loncat-loncat melodinya ya. Ya, kita coba dengarkan lagi bagaimana komposisi sederhana dengan bentuk ABA ini ya, dengan menggunakan bentuk dan struktur dari placebo yang canon itu ya. Nah, namun melodinya kita bisa ubah kembali. Nah, itu ya. Jadi kita bisa menggunakan apa namanya? Inspirasi dari bentuk struktur musik yang sudah ada, namun dengan pengembangan melodi yang mengacu kepada bentuk-bentuk umum, misalkan ABA ya atau ABC boleh ya kita gunakan bentuk-bentuk klasik pada komposisi musik kita yang mana itu untuk men-trigger atau memancing kreativitas kita untuk membuat komposisi yang berdasarkan pada aturan-aturan musik barat yang konvensional gitu ya. Nah, untuk lebih lanjut, misalkan bila mana bingung dalam fitur-fitur penggunaan fitur-fitur pada Sibelius ini, kita bisa menggunakan help ya. Ini kita bisa klik handbook ya. Sini akan apa, membantu teman-teman semua untuk bagaimana fitur-fitur ini ya bisa digunakan ya untuk eh, membantu menuliskan notasi atau simbol-simbol yang ada pada fitur ini sehingga karya musik kalian bisa tertuang dalam konsep not balok. Nah, bila mana misalkan sudah selesai ini kita bisa ekspor filenya ya. Jadi bisa ekspor misalkan format audio atau MIDI kah atau grafika ya atau manuskrip paper ya. Kalau saya misalnya nyoba untuk mengekspor MIDI ya. Oke, di sini akan muncul di dokumen ya. Misalkan di sini komposisi musik dengan bentuk ABA. Nah, kita save, nanti akan muncul di file sebelumnya. Oke. Ya, jadi di sini misalkan kita mau coba juga
PDF-nya ya, langsung saja print. Nah, di sini notasinya ya, misalkan notation. Baik ya, kurang lebih untuk proyek musik apa namanya, komposisi musik ini kita bisa menggunakan ide-ide yang ada ya pada setiap melodi atau bentuk-bentuk yang mana kita bisa eksplorasi ya lebih jauh lagi dengan bentuk-bentuk yang sudah ada gitu ya. Nah, itu untuk mendukung bagaimana kalian membuat komposisi. Namun untuk lebih lengkapnya kalian bisa menanyakan di luar dari jam pembelajaran atau di sesi pembimbingan karya ya gitu. Baik, terima kasih. Namun untuk melatih apa namanya, latihan komposisinya kita bisa menggunakan seperti ini misalkan ya. Nah, tadi kan saya juga menggunakan format bentuk yang sudah ada misalkan ya. Terus kita tuliskan melodinya di sini ya. Nah, seperti yang tadi. Nah, jadi silakan membuat melodi ya, dan harmoninya bisa menggunakan konsep yang sudah ada, kemudian dikembangkan kembali ya, seperti yang tadi pada komposisi musik sederhana seperti ini ya. Jadi susun melodi ini dibuatnya misalkan pada kunci treble clef ya, G ya di sini ya. Nah, jadi mulailah dengan mempelajari akord. Jadi kita pelajari dulu chord yang tadi sudah dijelaskan pada teori sebelumnya ya. Nah, kemudian menamainya atau menamai chord ya di sini misalkan akan membantu ya. Jadi pastikan untuk menyertakan indikasi tempo. Di sini kan ada tempo ya. Misalkan mau pakai tempo apa ya. Misalkan largo misalkan ya. Temponya sedang misalkan ya. Oke. Kemudian dinamika dan artikulasi frase atau improvisasi penting. Nah, di sini untuk menghadirkan misalkan dinamika kita bisa klik misalkan apa namanya, simbol-simbol notes ya. Misalkan di sini diklik kanan ya. Bagaimana simbol-simbol itu muncul ya. Misalkan tadi di keypad ini ya. Nah, di keypad ini mau menghadirkan misalkan dinamika ya. Atau aksen misalkan ya. Nah, dia akan langsung otomatis klik note-nya, kemudian dia akan otomatis seperti itu ya. Nah, misalnya di sini tanda permata ya, nah, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian informasi penting lainnya ya, misalkan kalian menuliskan dalam text box di sini ya. Bisa klik kanan, kemudian di sini bisa kasih kode simbol misalkan ya. Edit code diagram misalkan ya, seperti itu. Nah, ini jadi kegiatan ini coba untuk melatih apa namanya, kreativitas untuk mempelajari hubungan akord dengan melodi ini ya. Pilih salah satu misalkan apa namanya, ide-ide yang kalian hadirkan dari komposisi sederhana ini ya. Kemudian kalian bisa menggunakan aturan-aturan yang ada sebelumnya, misalkan seperti pergerakan chord yang sama searah, kemudian yang naik turun atau paralel ya, misalkan ya seperti ini, atau berlawanan arah ya. Tadi kan bisa menggunakan tingkatan chord yang umum, misalkan tonika, kemudian dominan, ya, submedian gitu ya, ada subdominan gitu ya, seperti itu. Baik ya, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.